Gereja yang dipenuhi roh. Ini adalah seri Roh Kudus yang ketujuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, banyak gereja ingin disebut gereja yang penuh roh. Tetapi apakah ukuran dari kepenuhan roh itu? Apakah gedungnya besar? Apakah musik mengguncang? Apakah manifestasi supranatural terjadi sering kali? Alkitab menunjukkan bahwa gereja yang dipenuhi Roh Kudus bukan pertama-tama dikenal karena sensasi, tetapi karena transformasi, Bapak Ibu. Kristus yang ditinggikan, bukan manusianya, Bapak Ibu. Roh Kudus selalu memuliakan Kristus ya. Di dalam gereja yang dipenuhi roh, nama Yesus lebih sering terdengar daripada nama pendetanya. Salib lebih menonjol daripada panggungnya. Dan Injil lebih utama daripada brandingnya, Bapak Ibu. Jika gereja lebih dikenal karena figur manusia daripada Kristusnya, itu tanda ada yang bergeser. Gereja penuh roh membuat orang berkata, betapa besar Tuhan, bukan betapa besar pemimpinnya, Bapak Ibu. Firman dihormati dan dihidupi, Bapak Ibu. Roh yang mengilhami kitab suci tidak akan mengabaikannya ya. Di dalam gereja penuh roh, firman tidak dipelintir demi kenyamanan. Khotbah bukan hiburan, Bapak Ibu, dan kebenaran disampaikan dengan kasih dan keberanian ini. Roh tidak hanya membuat jemaat bersorak, tetapi juga membuat mereka berubah ini. Ada pertobatan yang nyata, ya. Ketika roh bekerja, dosa tidak terasa nyaman, Bapak Ibu. Bukan suasana penghakiman, tetapi kesadaran kudus ini. Air mata pertobatan lebih berharga daripada tepuk tangan panjang. Jika tidak ada perubahan hidup, maka kita perlu bertanya, apakah itu hanya euforia? Ya. Kasih yang terlihat. Roh Kudus menghasilkan buah. Di dalam gereja penuh roh, yang lemah diperhatikan, yang jatuh dipulihkan, yang miskin tidak diabaikan, dan yang berbeda tidak dibuang, Bapak Ibu. Kasih bukan slogan di sini. Kasih menjadi budaya. Tanpa kasih, karunia hanyalah bunyi nyaring. Doa bukan pelengkap, tetapi napas, Bapak Ibu. Gereja yang dipenuhi roh bukan kuat karena strategi, Bapak Ibu ya, tetapi karena doa. Doa bukan formalitas pembuka. Doa adalah pusat, bukan hanya doa publik, tetapi doa tersembunyi. Kebangunan rohani tidak lahir di panggung, tetapi di ruang doa, Bapak Ibu. Yang terakhir, tapi paling penting, ada kerendahan hati ini. Sewaktu gereja dipenuhi roh, semakin ia sadar bahwa semua adalah anugerah, Bapak Ibu. Tidak sombong di dalam karunia, tidak membandingkan diri, tidak merasa paling benar. Kerendahan hati adalah tanda roh sedang bekerja. Gambaran profetisnya begini, Bapak Ibu. Saya percaya akan muncul dua jenis gereja di zaman ini ya. Gereja yang sibuk mempertahankan citra dan gereja yang rela kehilangan citra demi hadirat ini. Gereja yang mengejar relevansi tanpa kebenaran dan gereja yang memegang kebenaran dengan kasih. Roh Kudus sedang memurnikan. Ia mencari komunitas yang tidak hanya berbicara tentang kuasa, Bapak Ibu, tetapi hidup di dalam kekudusan. Tidak hanya bernyanyi tentang roh, tetapi memberi ruang baginya untuk memimpin, Bapak Ibu. Gereja yang dipenuhi roh bukan gereja yang sempurna, tetapi gereja yang bertobat cepat, ya. Gereja yang taat cepat, gereja yang rendah hati. Jika roh benar-benar memimpin, Kristus akan ditinggikan.
firman akan ditaati, dosa akan ditinggalkan, kasih akan nyata, dan dunia akan melihat terang, Bapak Ibu. Dan mungkin tanda terbesar gereja yang dipenuhi roh adalah ini, Bapak Ibu. Bukan banyaknya mujizat ya, tetapi banyaknya hati yang diubahkan ini. Karena Roh Kudus tidak datang untuk menciptakan sensasi sesaat, Bapak Ibu. Ia datang untuk membentuk umat yang kudus. Amin.